selamat datang di Ngosabris, ngobrol santai bareng mahasiswa agribisnis. Tempat di mana kita bisa mengetahui seputar jurusan agribisnis. Bersama saya Titi Adinia dari jurusan agribisnis. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari jurusan agribisnis, yaitu Kak Maria. Halo Kak Maria. Halo Titi, Bagaimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah baik, masih bisa napas ya guys. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah datang di podcast kita Kak, pada hari ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mental generasi Z. Oke, langsung saja ya. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mental health. Apa sih mental health itu? Oke, mental health adalah kemampuan adaptasi seseorang dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungan sekitar sehingga bisa merasakan hidup dengan tenang. Langsung saja kita berbincang-bincang bersama Kak Mariam. Oke Kak, sudah siap? Kita mulai ya Kak? Baiklah. Dengar-dengar nih Kak, kakak kuliah sambil kerja ya Kak? Iya benar. Boleh nggak nih diceritain kok bisa sih kuliah sambil kerja? Silakan Kak. Jadi awal mulanya tuh gini, saya itu emang dari kecil niatnya udah pengen kuliah ya, emang dari kecil tuh udah pengen kuliah banget. Jadi yang kayak dalam hati tuh, aku pengen kuliah nih, pengen merubah nasib karena kita tinggalnya di kampung kan. Kemudian terjunlah ke dunia perantauan, merantau dengan uang seadanya, dan baru sadar ternyata kuliah ini, lingkungannya itu gak cuma yang belajar aja gitu. Ternyata lingkungannya itu banyak guys, antara biaya, tugas, terus hidup. Kita kalau nggak punya biaya buat hidup, ya gak bisa hidup guys gitu kan. Jadi kita butuh biaya gitu. Jadi aku sendiri nih mulai berpikir gimana ya caranya kuliah tapi ngasilin duit gitu. Kalaupun kita mau bikin usaha sendiri kan kita belum punya modal nih, jadi yang kayak kerja dulu deh, ini kayaknya ya yang namanya usaha itu harus dirintis dulu kan, nggak mungkin kita tiba-tiba jadi bos gitu kan, modal dari mana gitu. Jadi ya akhirnya dengan mental yang kuat, dengan keinginan yang kuat, dengan niat yang kuat juga, jadi mulailah kita cari kerja kesana kesini, dan alhamdulillah sekarang udah dapet kerja yang luar biasa banget sih. Oke Kak Maria, mentalnya sangat kuat ya guys. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, mau tanya nih Kak, sebelum kakak terbentuk ya mental yang sekuat itu, apakah kakak pernah ngerasain kayak mentalnya down atau apa waktu bekerja, waktu kuliah sambil kerja? Pernah banget dong, apalagi yang namanya lingkungan kerja itu kan banyak orangnya ya, yang nggak semuanya itu, maaf ngomong, nggak semuanya berpendidikan, nggak semua orang itu bisa ngerti perasaan orang lain. Yang namanya lingkungan kerja itu kan banyak nih, jadi kayak banyak yang toksiknya juga. Jadi lebih ke yang kayak, aduh kuat gak nih ya kerja nih gitu. Dan kemarin juga sempet pas di awal-awal masuk kuliah, kita kan maba juga nih ya. Jadi pas di awal masuk kuliah itu ngerasa kayak, aduh kok rasanya gak kuat ya kuliah sambil kerja. Pengen berhenti kuliah aja deh gitu. Tapi pas dipikir-pikir, pas pulang ke kampung, lihat senyum orang tua, ngeliat kita pulang dari kota, itu kayak, wah anakku suatu saat bakal jadi orang nih. Jadi kayak ngerasa, aduh masa sih mau ngatain sama orang tua susah payah loh ngasih kita semangat, pengen kita jadi orang gitu kan. Jadi yang kayak nggak jadi deh gitu. Kayak udah jalanin aja, apapun yang terjadi di depan nanti pasti lewat kok gitu. Oke, jadi motivasi terbesar dari Kak Mariam yaitu orang tua ya. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, mau tanya nih Kak, menurut Kakak penting nggak sih menjaga kesehatan mental itu? Penting banget ya. Yang namanya kesehatan mental itu
luar biasa sih pentingnya. Kita perlu jaga kesehatan mental. Kenapa? Karena kita kalau nggak kuat mental itu bahaya, risikonya bahaya. Apalagi anak zaman sekarang itu kan banyak yang dikit-dikit apa-apa pakai perasaan, dikit-dikit pakai perasaan. Jadi kayak lebih aduh nggak suka, dikit-dikit nggak suka, dikit-dikit nggak mau deh, udah terserah gitu. Jadi lebih kayak ke kalau kita kuat mental nih kan, jadi kayak kita nggak apa-apa, jalanin aja, pokoknya jalanin aja terus gitu. Jadi sangat penting banget ya kesehatan mental itu. Sangat luar biasa ya. Lalu kalau dikaitkan dengan Gen Z ini, kira-kira mereka tuh masih memiliki mental health yang baik nggak sih menurut Kak Maria sendiri nih? Kalau menurut saya sih, untuk generasi-generasi sekarang itu mereka sangat rentan ya. Mereka sekarang sangat rentan banget sama yang namanya mental health, karena anak-anak zaman sekarang itu ya seperti yang saya katakan tadi ya Kak ya, lebih cenderung pakai perasaan, apa-apa itu pakai perasaan, jadi pakai perasaan. Jadi kayak mental health-nya tuh mudah terganggu kalau misal mereka ngelakuin sesuatu hal terus tiba-tiba gagal, mereka lebih kayak langsung ngedown gitu. Jadi kayak mental health-nya itu gampang banget terserang gitu. Jadi kayak gitu deh, paham kan ya Kak ya? Paham. Namanya juga kita kan generasi Z juga nih, kita bisa kita berbicara dari hati ke hati, apalagi kita perempuan ya. Ya. Oke Kak, banyak sekarang remaja-remaja yang sudah mengalami mental disorder. Untuk tanda-tandanya nih Kak, boleh Kakak jelasin nggak sedikit aja? Kalau yang saya tahu nih, orang-orang yang mental health-nya udah keganggu, kesehatan mentalnya udah keganggu, itu tuh lebih banyak menyendiri gitu, lebih banyak kayak malas berinteraksi sama orang-orang, dan pasti dia punya tujuan di balik hati dia tuh kayak aku udah capek sama semuanya gitu, kayak pengen mengakhiri semuanya gitu. Ya salah satunya kayak bunuh diri gitu. Jadi harusnya kita lebih kuat iman sih Kak. Menurut Kak Maria sendiri, bagaimana cara meningkatkan pentingnya kesehatan mental bagi seseorang? Cara meningkatkannya ya itu tadi Kak, kita kalau memang lingkungan kita tadi toksik, ya mending kita jauh-jauh deh dari lingkungan tersebut gitu kan. Kemudian lebih ke arah yang positif aja gitu, ngelakuin hal-hal yang positif, kayak sholat jangan ditinggal. Itu dijamin deh kalau misal kita sama Tuhan itu gak jauh, insya Allah mental kita aman. Saya yang ngalamin sendiri sih kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya Kak Maria selaku narasumber kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, tema pada hari ini yaitu penting banget menjaga kesehatan mental, dan kesehatan mental itu selalu berkaitan dengan kesehatan fisik yang nggak boleh luput dari perhatian kita. Oke, untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, jaga kesehatan mental kalian dan jangan sampai terganggu. Kalau misalkan ada yang terganggu, jangan segan-segan hubungi psikolog atau psikiater yang ada di dekat-dekat dengan kalian. So, keep happy, keep healthy, and keep safety. Saya Titi Adinia, pamit undur diri.